Atlas atau mungkin dengan adanya Valentina ini bakal agak sedikit sulit. Karena ada Terrified ya, dari seorang Valentina. Nah, agak dilema sih buat Bigetron. Itu Pakito ini masih flex banget nih. Pakito sebenarnya oke sih buat jadi jungler ya, karena dia bisa ngeburst down cepat. Dia bisa motong. Ya, cuman kalau dia nggak pakai Purify nanti kan bisa diangkat juga gitu. Jadi kita harus melihat juga berapa Purify di sini. Apakah Bigetron Alpha mereka nge-respect juga dengan kehadiran dari Atlas? Tapi ini sepertinya akan ada Amon. Gua sih bisa kita bilang dari draft kiri kanan ini equal, tapi kalau by draft ya hierarki sih. Gue setuju sama lo sih. Karena kanan ini cukup dependent dari hero-heronya dari Bigetron. Cuma kalau mereka dari Moreno-nya bisa mengamankan secure team fight, itu oke lah. Problemnya adalah Moreno bisa di-dive in asal-asalan. Atlas dan ini butuh Purify Gaming. Sangat butuh Purify Gaming. Ini harus respect sih dengan inisiasi dengan Fataling dari Tapi kalau Atlas. Purify dikejar Albert, itu sebenarnya sebenarnya. Nggak, untuk kita kan ngomong case-nya Atlasnya nih winning condition dari tim Ararki, betul? Dan mereka nggak bisa main stick 5. Dan mereka nggak ada Digi. Mereka nggak boleh Digi karena mereka ban sendiri Diginya. Jadi ini akan menjadi momentum yang harus diwaspadai oleh Bigetron Alpha. Dan kita sudah melihat tentunya untuk kedua belah tim yang sudah mengamankan hero mereka di game yang pertama. Oke, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Sebuah match yang sentimen untuk kedua belah tim. Yang satu ingin memecahkan win rate match-nya, yang satu ingin memecahkan lose streak mereka. Ini sama-sama penting ya. Sama sentimen, dan bahkan kita bisa lihat sendiri gimana para pemain dari kedua belah tim ngedraft dengan sangat baik, dan jujur ya komposisinya nggak terlalu timpang. Dari kedua belah tim maupun dari mulai Ararki OC, mereka ambil ke damage, Bigetron Alpha juga, late game sama-sama punya insurance. Dan bahkan lihat, kayak di arah bottom lane, akan coba untuk maksa untuk menuju seorang Skylar, dipaksa untuk bertahan di dalam turret aja. Tapi kita punya talent prediction by Ox di game pertama. Semua para caster lebih mungkin bisa bilang dominan ke arah draft dari Arkihosi di sini. Ini untuk buat kalian semua yang bertanya, ini talent prediction by apa? Kita sekarang udah by draft. Apa yang terjadi langsung kita prediksi sesuai draft yang terjadi. Dan bahkan para pemain tim Bigetron Alpha kali ini nampaknya juga harus mulai jangan terlalu terburu-buru ke arah Skylar, karena mungkin pergerakannya udah mulai tercium oleh seorang Finn. Iya, dan juga tadi dari Max sendiri dia pakai Blood Retribution ya. Berarti nggak bakal ada nanti efek tambahan movement speed. Seperti dari Ice Retribution, misalnya dia pakai Ice Retribution. Iya, tapi kali ini Ki yang menurut aku memegang peranan penting juga sih kalau di awal. Gimana caranya dia bisa ngepok-ngepok ke arah seorang Skylar yang kali ini harus mulai berhati-hati. Smoke bombnya sudah mulai di pop up, namun Ki hanya memberikan poke damage aja ke arah seorang Skylar. Gak mau terlalu overcommit juga dari seorang Ki kali ini. Hanya mencoba untuk informasi yang lebih akurat sih menurut aku dengan Natalia di tangan Bigetron Alpha. Dia bisa rotasi cepat juga ke area midnya kali ini, di mana Finn terpaksa menggunakan flicker untuk mundur terlebih dahulu dan tidak mau terpick off oleh pemain dari Bigetron Alpha di area midnya. Ya, apa yang membuat Arkihosi sedang terdesak sekarang adalah dengan adanya Natalia. Nah itu, setiap kali dia menghilang, dia nggak ada di minimap. Dari Skylar harus full turret. Ini harus full turret sih, tapi kali ini lihat di area turtle-nya. Dari seorang Albert coba untuk masuk ke area depan, dan bahkan dari Bigetron Alpha mereka masih bisa untuk mengamankan satu buah turtle yang sudah mulai dipok begitu saja. Tapi Max ini udah mulai serem juga sih tadi. Dan dari endless shot-nya memang belum mulai, tapi dari Finn menarik dengan satu buah fataling ke arah seorang Ki. Dan tumbang first blood diamankan oleh seorang Clay kali ini. Wow, itu memang ya, ketika nggak ada Purify, ini lagi dan lagi Bigetron Alpha. Memang sebenarnya karena Atlas yang sudah di-pick sama Arkihosi, ini jadi mahal dari segi spellnya kok. Ya, apalagi Atlasnya udah nginjak di level yang keempat. Oke lah, level 1 juga. Atlasnya pasti main pasif untuk cari levelnya. Tapi begitu dia menginjak level yang keempat, punya Fataling, Atlas bakal bisa kemana-mana. Dan ini yang menjadi hantu nantinya untuk Bigetron Alpha. Kalau memang mereka gak bisa melihat positioning dari Finn, mereka bisa dikejutkan dengan Fataling. Iya, itu dia menjadi PR utama ya dari Bigetron Alpha. Mereka harus peka lah sama setidaknya rotasi dari seorang Finn ini. Karena posisinya menurut aku juga Arkihosi mereka sama-sama peka dengan keberadaan seorang Kini yang tidak terlihat di map. Ya, dan juga dari emblem Bigetron Alpha sekarang full penetration.
dipakai oleh semuanya kecuali mungkin Festival of Blood yang dibawakan oleh Sorizo. Ya. Ada physical attack di sana. Tapi sisanya kita melihat mereka mencoba untuk bermain agresif. Ya mau nggak mau dia fokus ke arah clear, penetration, physical attack. Tambahan attack, full clear, full damage terhadap sana Sorizo. Dan kalau dilihat dari posisi Bigetron Alpha dan Arkeosi, ini kedua belah tim yang cukup pasif. Padahal kalau kita anggap dari segi draft Bigetron Alpha, mereka berpotensial untuk melakukan kinking. Apalagi Max dengan seorang KYY disinkronisasikan itu menjadi sebuah damage yang besar. Tapi Vayne menuju ke arah bottom lane. Nampaknya informasi telah diberikan dari seorang KYY kalau ada seorang Atlas yang mencoba melakukan takedown terhadap seorang Brody. Iya. Ini Udah punya remote manipulation. Yes, benar Mochan. Ini bisa aja membalikan keadaan ketika teamfight coba dibuka oleh Bigetron Alpha. Sementara Sorizo bahkan memotong terlebih dahulu nih untuk landing minionnya. Dan sepertinya dari seorang R7 harus agak sedikit bersabar karena posisinya ini lagi-lagi. Nah kali ini tidak terlihat. Namun kali ini dari Sorizo mencoba untuk mengaca ke arah seorang Clay dan bahkan Albert mau tidak mau harus mengcover terlebih dahulu. Vayne langsung pataling ke arah seorang Moreno. Kali ini masih diincar dengan satu buah fungsi. Tapi ternyata di sisi belakangnya Clay-nya akan tumbang di tangan seorang Ki dan Sorizo. Harus ada pertukaran di mana Moreno tumbang tapi Vayne akan menjadi target kedua. Yang dimana Albert berhasil untuk mengamankan turtle-nya. Tapi R7 terjebak oleh 3 pemain kali ini yang mengejar. Dan R7 harus tumbang di tangan seorang Max. Kalau bisa dibilang dari pertukaran ini cukup adil. Satu dapat turtle, yang satu mendapatkan banyak banget point kill dari tim Bigetron Alpha. Tapi lihat di sisi sebaliknya Albert lebih untung dengan ada satu buah kartu buff yang diamankan dengan cukup cepat. Dan bahkan jangan lupa ini Emon. Emon butuh banget purple buff itu Opung Wawa. Dan apakah di arah bottom lane akan menjadi pilihan utama tim fight dari tim Arkeoshi lagi karena Bigetron Alpha belum ada coverisasi. Karena mereka butuh Marky diselamatkan dari game tim Arkeoshi. Karena kalau tidak ini cukup berbahaya. Keuntungan dari Sorizo di arah top lane itu bisa saja dibalikan dengan cukup pasti. Tapi lihat turning out yang dilakukan. Fokus ke arah turret dan bahkan KYY terdeteksi posisinya. Skylar tidak meninggal dia apa? Berhasil menghindari satu buah Endless Shard dengan Tonrosnya. Ya bahkan Albert dapat purple loh. Itu Tonros insting yang sangat luar biasa. Dia masih berhasil melakukan satu buah Tonros dan berhasil menyelamatkan dirinya. Iya, itu di joke ya kali ini sama seorang Albert. Tapi kali ini lihat dari seorang Clay harus tumbang di tangan seorang Ki yang tiba-tiba memotong dari belakang. Tapi Marky berhasil ditumbangkan oleh seorang Albert. Sementara pemain-pemain dari Arkeoshi mereka nggak bisa untuk langsung tembusin ke area turret mid-nya karena masih bisa di zoning, masih bisa ditahan oleh Moreno dengan satu buah real world manipulation. Dan masalahnya ini cukup berbahaya ketika melihat Moreno yang membuka real world manipulation di luar kapasitas dia. Tapi lihat di sana, outside Sorizo berhasil dibalikan keadaannya. Sayang sekali dan berhasil menutup pergerakan atas seorang Skylar yang nampaknya daya dobrak di dalam War Turtle berikutnya mungkin saja akan dipegang oleh Bigetron Alpha. Karena sekarang Max udah punya purple buff lagi. Max kita bilang 3.0 dan bahkan dengan Mystery Shop dia akan mendapatkan item lebih banyak dan lebih cepat. Dan juga Endless Shard-nya sih, Endless Shard yang memang difokuskan untuk menargetkan langsung ke arah Beatrix. Jadi kalau tim fight-nya Beatrix ini HP-nya nggak bakal full. Sampai nanti misal dia punya Haskell. Baru dia ready banget untuk tim fight. Baru ya, nunggu harus agak sedikit sabar dikit ya sampai Haskell yang jadi. Tapi kali ini Turtle yang akan mulai langsung dipok oleh Arkeoshi. Bigetron Alpha udah mencoba untuk mencari timing yang terlebih tepat. Tapi Skylar masih bisa untuk mengamankan Turtle-nya yang ketiga untuk Arkeoshi. Halo Bert. Itu nggak tahu sengaja turretry-nya ya. Yang agak kecepatan tapi lihat KYY. Oh my god, tidak berhasil menutup Skylar. Kekuatan Max menyelesaikan tugasnya dengan baik. Masih mau ada extend team fight yang akan dilakukan Bigetron Alpha. KYY hampir saja ada kerugian tapi ternyata Max berhasil menutup kesalahan yang dibuat Bigetron Alpha. Padahal kalau tadi KYY tertumbang aja dan tidak ada Bartan itu rugi banget. Ini soalnya Skylar udah tumbang 2 kali. Ya Skylar bertumbang 2 dan itu bagus banget. Sorizo coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dash ke arah belakang dan cutting dari Sorizo. Kalau bisa gue lihat Sorizo gameplaynya berubah loh Pung. Dia yang biasa laning push aja, dia tadi udah mulai gunting-gunting. Iya, dia udah mulai potong-potong ya. Udah mulai gunting-gunting dia udah di sini. Udah mulai potong-potong dan itu justru yang mungkin cukup dikejutkan ya untuk Arkeoshi. Karena dia nggak nyangka ternyata datangnya itu dari arah blind spot yang tidak diduga oleh Arkeoshi. Ya. Sementara untuk itemnya nih kok. Dari Max dengan Shadow Twin Blade ya, jadi bukan mungkin untuk second itemnya ke arah dari Feather of Heaven.
Dia memilih Shadow Twin Blade, jadi bakal ngasih damage yang besar nanti untuk second damage-nya. Dan yang menjadi sumber permasalahan di sini Ice Queen One yang sudah dibeli kali ini oleh Moreno. Jadi tim fight-nya dari Bigetron Alpha mereka udah punya. Tinggal bagaimana cara mereka akan menjaga positioning untuk menghadang Albert. Biar Albert gak terlalu cepat untuk ke backliner dari Bigetron Alpha. Sekarang yang aku lihat sih Kaye menjadi salah satu winning condition bagi The Bigetron Alpha. Kenapa? Karena dia dengan Max ini sangat-sangat sebuah hero yang sinkronisasi kalau align. Kalau mereka jadi satu tujuan, satu target ini bisa menumbangkan siapapun. Tapi Kaye dengan informasi dan lihat langsung terpaut jauh. Sorry di belakang terlalu dalam. Tidak bisa ditumbangkan kali ini. Tapi lihat banyak soft skill yang telah dikeluarkan oleh tim RRQ Hoshi. 2 ultimate telah keluar. Apakah Bigetron yang berani memancing keributan di arah Lord terlebih dahulu? Atau bahkan mereka harus menunggu semuanya netral kembali. Mereka menunggu semuanya tidak ada team fight. Dan laning phase akan coba didorong. Dari komposisi turret, mereka kehilangan satu buah turret dari Bigetron Alpha. Iya, dan posisi dari Skylar ini yang cukup berbahaya. Karena dia diincar tentunya oleh 2 pemain dari Bigetron. Tapi R7 akan tumbang di tangan seorang Max dengan endless shot-nya. Sementara Kiyoshi mereka harus mendapatkan pertukaran. Tapi kali ini lihat dari seorang Kinya. Bakal coba ditahan, Clay bakal coba dikejar. Skylar berhasil untuk menumbangkan Ki dan bahkan fataling dari seorang Finn. Memberikan pergerakan ke arah seorang Marcy yang harus di stop. Dan setidaknya dari RRQ Hoshi mereka harus mundur karena Lordnya ini berhasil diambil oleh Bigetron Alpha. Yes, itu masalah besar dan bahkan terdekat Sariza. Pemilihan bus yang cukup baik dan tepat menimbulkan satu buah harta karun yang mahal. Lihat, Pin ditumbangkan, Lord didapatkan, Bigetron owning 1000 gold. Dan bahkan tetap akan terus bertambah selama Lord masih di tangan mereka. Apakah mereka mampu melakukan laning base dan bakal kalau bisa inner turret yang dimiliki dari RRQ Hoshi mereka harus grogoti. Ya, mau gak mau juga sih RRQ Hoshi mereka udah hilang dari Lordnya. Objektifnya sekarang bakal diambil oleh Bigetron Alpha. Dan untuk tim fight-nya ini RRQ Hoshi mereka nggak bisa sendiri-sendiri lagi. Ada ada burst damage dari Endless Shard punya Amon. Oh, tapi R7 akan tumbang lagi di tangan 3 pemain di area bawahnya. Dan Lord yang harus ditahan oleh RRQ Hoshi di area atas ini kok. Oh my god, ini bukan hal yang baik ketika Albert bakal di zoning out dari segi purple buff-nya. Dia cukup membutuhkan purple buff itu. Lihat Skylar, Brandon Rabatinya miss. Kali ini belum masih melakukan siapapun. Tapi lihat tertanda seru di atas kepala dari seorang Albert. Membuat seorang Albert agak sedikit kesar-kesir. Dan lihat para pemain tim Bigetron Alpha. Satu buah Lord yang berhasil mereka curi. Langsung mendapatkan 3000 gold difference yang nampaknya mungkin ini akan membuat side laner RRQ Hoshi ketar-ketir. Kenapa? Karena ini keuntungan untuk Max yang cukup jauh 5 poin jauh tanpa terpick off. Iya. Jadi dari segi item unggul jauh di atas Skylar. Ya aku bisa bilang Bigetron Alpha di sini mereka main burst damage. Dan itemnya Shadow Twin Blood, ada Holy Crystal, Winter juga udah selesai loh sekarang. Dan ini Divine Blade bisa jadi adalah item terakhir untuk Max. Ya makanya ini yang harus diperhatikan sama seorang Skylar. Dia juga mungkin agak sedikit dilema apa yang harus dia buat. Mungkin kalau menurut aku dia butuh Athena dan juga dia butuh satu buah WON untuk posisi seperti ini ya. Defensif dulu ya. Dia butuh Athena untuk burst Max, dia butuh dari Moreno, tapi dia juga butuh defensif terhadap physical damage atas Brody. Dan RRQ Hoshi ini masih memiliki kesempatan untuk melakukan sedikit counter attack. Karena winning condition mereka adalah Atlas. Iya benar, mereka harus nunggu momentum yang pas banget dan di follow up sih dari RRQ Hoshi sendiri. Jangan sampai dengan Fataling yang udah dapetin momentum untuk RRQ Hoshi, ini gak ada follow up damage-nya. Bigetron Alpha, kita tahu mereka punya Talia, mereka punya Amon juga yang bisa ngilangkan. Makanya ini pergerakan dari Bigetron Alpha yang menurut aku mereka sneaky picky banget. Mereka bisa datang dari area blind spot, mereka bisa nabrak dari area belakang, dipotong begitu saja oleh Bigetron Alpha. Iya, tapi jangan lupakan juga bahwa hero yang dipilih oleh Bigetron Alpha mereka juga bisa memberikan burst damage. Iya. Dari Natalia, dari Amon, dari Pakito ini bisa nge-burst banget. Dan harusnya mereka udah mau gak mau, mereka harus bisa combo 5 sekarang. Kalau masih ke pick off 1 demi 1, ini keunggulannya jauh nantinya untuk Bigetron Alpha. Karena mereka ngegulungnya dari sana tadi. Mereka dapetin momentum, mereka dapetin peluang dari pick off. 1 tumbang, langsung ada objektif lain yang bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha. Iya, tapi ini Lord yang kedua yang akan menjadi Lord cukup mahal. Kalau RRQ Hoshi mereka nggak bisa dapetin Lord ini, mereka nggak akan bisa buying time lebih lama lagi untuk ngereset, untuk dapetin momentum dari seorang Finn. Tapi kalau mereka bisa bait dan manfaati dengan Fataling yang bagus dari seorang Finn, ini mungkin akan jadi sedikit cerita yang berbeda untuk RRQ Hoshi. Tapi kalau Bigetron Alpha,
Iya. Almos, itu anginnya doang kedengeran, tapi lihat Marky. Di depan Marky? sana bakal coba ditangkap. Dan bahkan diberhentikan pergerakannya Fatalina. Bahkan hilang dengan cepat, tapi Winter safety. No! Ternyata Winter gak safety. Moreno menjadi pilihan utama. Tidak ada cover. Kayaknya terperangkap. Tepakan. 4 hilang. Looking for wipeout. Ini bencana. Triple kill didapatkan dan bahkan bikin Nova mereka terkena wipeout. Mencoba untuk fokus menuju ke arah base-nya. One strike push Israel kah? Araki Oshi fokus ke arah base turret. Mencoba ditahan dari segi damage R7 dengan hari sempat. Suka ke Somai ke jemur slot. Oh my god. One strike push Israel. Araki Oshi. Oh my god. Ini yang udah kita bahas ya. Dan tiba-tiba. Satu momentum dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh RRQ Hoshi dengan Fataling dan follow up G. Gak masalahnya, Marky itu udah bagus banget. Marky udah Winter. Dan memang kalau misalnya ada yang nanya kenapa Winter bang? Aku belajar dari Profesor KB ketika analisa dari MPL PH. Bahkan ada beberapa Brody yang menggunakan item pertama Winter. Ya, untuk membuat Untuk lawan secure itu ya. miskalkulasi. Item 2, sorry. Miskalkulasi. 2 atau 3. Force itemnya kan Biodi biasanya. Iya, Biodi terus dia nangis bro, RRQ menang. Oh, Kingdom akhirnya Pecah telur untuk game. untuk gamenya ya. Untuk game. Dari RRQ Hoshi, tapi iya sih. Tapi itu ya, tadi Clay itu juga sempat pakai Winternya. Karena dia disempet dipotong kalau nggak salah sama Pakito ya, atau sama Ki tadi. Iya, karena kalau memang mereka nggak mau menggunakan spell Purify, mereka harus mengandalkan item sebenarnya. Dan itemnya ya salah satunya adalah Winter Winter. Punch. Betul. Yes, dan bahkan kalau misalnya yang aku lihat adalah di mana Bigetron udah owning banget. Iya, di awal itu Max sudah makan banyak player. Bagus ya kan? banget. Dan bahkan Max itu tershutdown loh itu tadi. Ya. Max itu tershutdown. tadi Dia hitungannya. sempat dapetin Albert, terus dia ditumbangin sama triple killnya Beatrix. Berarti tadi 7-0. Iya. Dari 6-0. 6-0 jadi 6-1 ya. Dari 6-1 harusnya. The One Strike Push. RRQ akhirnya pecah telur. Lihat aku pas ngeliat One Strike Push adalah ketika cooldownnya pada 23 detikan. Iya. Lama sih. Dan minionnya di tengah udah jalan tadi. Minionnya nggak ke-clear. Iya. Karena biasanya tugas itu untuk Sorizo. Biasanya. Biasanya untuk Sorizo. Dan biasanya Sorizo ketika melakukan cutting terhadap dua lane, dia pakai Uranus. Betul. Tapi kan ini pakai Pakito ya. Ya, tapi sebenarnya sama-sama buat pakai Winter ya tadi ya. Clay-nya pakai Winter waktu dikejar. Terus juga Marky-nya tadi sempat buat pakai Winter. Marky itu udah smart move banget. Cuma memang gak dia jadi bait tadi loh malah. Iya, dia jadi bait. Tapi gak ada lagi yang bisa diselamatkan nampaknya dari tim Bigetron. Ketika semuanya udah all in mencoba menyelamatkan seorang Marky, tapi malah mereka terperangkap di dalam perangkap dari RRQ Hoshi, Opung Wawan. Iya, dan itulah hasil di game yang pertama karena memang untuk di early stage-nya bisa dipegang oleh Bigetron Alpha. Tapi Atlas dengan sebagai hero momentum, ini hero yang memang harus bisa diwaspadai. Dan itulah sebabnya kenapa kita secara terus-menerus bilang wow. Kalau ada Atlas, biasanya antara mid laner dan juga dari gold laner yang ada Purify. Ini untuk berjaga-jaga biar semisalnya dari Fatalinya kena, mereka masih bisa kabur. Tadi memang defense-nya bisa dibuka dan juga bisa dapetin Marky. Tapi Marky adalah sebagai sebuah bait karena mungkin dari Bigetron Alpha mereka ingin melakukan team fight dengan bait tersebut dan sebenarnya berhasil. Cuman burst damage yang diberikan oleh Beatrix tadi dengan jarak yang cukup dekat dengan Weskernya dia ini menumbangkan pemain-pemain Bigetron Alpha satu demi satu. Iya, tapi gila sih. Aku akuin Max nih dengan Amonnya ya. Malah terlihat sangat amat agresif iya kan, untuk pick 6-1. off-nya. Iya, 6-1 dia karena sempat numbangin Albert, namun akhirnya di-trade oleh seorang Skylar ke Iya, Wawa. karena Amonnya jalan kemana ya kan, dikeroyok 2 orang. Terus barnya tinggal 2, udah lempar aja shot, kabur, dapat satu dan dia main lempar skill ya. Ini bukan dari basic attack-nya, jadi Max lebih ke arah untuk main ngelempar semua shots-nya dia dengan item build yang dibuild oleh Max di sana. Ada Shadow Twin Blade, ada Divine Glaive tadi untuk item terakhir dia. Winter juga sudah tersedia untuk Max. Secara purple buff, orange buff ini sebenarnya dipegang oleh cukup berimbang untuk keduanya. Tapi ya one straight push dari RRQ Hoshi yang melakukan entrada permainan tadi. Atlas dari Finn 2 kali terpick off di early, tapi 1 momen saja. Memang dari sisi goldnya ini tidak terlalu besar dia, 6 ribuan. Tapi lihat impactnya dia seperti apa gitu. Ketika bisa dapetin antara mid laner atau gold lanernya, mau nggak mau Bigetron Alpha harus melakukan inisiasi team fight. Karena kalau tadi Marky-nya nggak di backup, pasti Marky akan tumbang sendirian. Iya, dan tuh kejadian di area mid-nya ya. Padahal sudah ada Winter Punch juga di tangan seorang Marky, namun
follow up yang cepat dari arah Kihoshi ini yang ngebuat mau tidak mau akhirnya marknya harus tumbang. Betul, dan ini untuk post game kita. Skylar Ritsky oleh Livin by Mandiri. Wow, Skylar kembali lagi ada di sana. The Carry Storiso, sandback yang harusnya Final Four ketemu